Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah tentang dzaraf makan. Seperti halnya dzaraf zaman, dzaraf makan ini juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dilihat dari segi kandungan maknanya. Di sini ada yang disebut dengan dzaraf makan mubham, ada juga yang masuk di dalam kategori dzaraf makan mukhtas. Untuk dzaraf makan yang mubham itu adalah setiap kalimat isim yang menunjukkan tempat tidak tertentu. Hal ini terdapat dua kategori. Ada yang masuk di dalam kategori dzaraf zaman mubham yang disepakatin oleh para ulama seperti lafadz quddam. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz waro'a, selanjutnya lafadz ainda, kemudian lafadz hidha'a, selanjutnya lafadz iza'a, kemudian lafadz huna, lafadz tilqa'a, kemudian sama, lada, wasata, kemudian lafadz bainah dan lain sebagainya. Lafadz-lafadz ini disepakatin ulama sebagai dzaraf makan mubham. Artinya kandungan makna daripada lafadz-lafadz ini tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Seperti lafadz quddama, di depan. Manakah batasan daripada di depan? Di sini tidak terdapat batasan, tidak bisa dibatasin dengan 1 meter, 2 meter, 10 meter, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan lafadz waro'ah yang maknanya di belakang. Tidak bisa juga dibatasin dengan 1 meter, 10 meter, bahkan 100 meter pun tidak bisa menjadi batasan dari makna lafadz waro'ah. Demikian pula lafadz thamma, di sana. Di manakah batasan di sana itu? Tidak ada batasan. Dan makna-makna daripada lafadz yang lainnya. Ini adalah lafadz-lafadz yang disepakatin ulama masuk di dalam kategori dzaraf makan mubham. Selanjutnya ada pula isim-isim yang termasuk dari dzaraf makan mubham yang terdapat perbedaan pendapat. Seperti lafadz dakhila, kemudian lafadz kharija, selanjutnya lafadz zahira, kemudian batina, selanjutnya jaufa, selanjutnya janiba, selanjutnya jihata, kemudian wajha, dan lafadz kanifa. Untuk lafadz-lafadz tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa lafadz-lafadz tersebut langsung dapat dinasobkan sebagai maf'ul fi atau dinasobkan sebagai dzaraf. Namun pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari mayoritas ulama, lafadz-lafadz tersebut harus dimasukin oleh huruf jar, dan huruf jarnya tersebut adalah fi. Jadi lafadz-lafadz tersebut tidak bisa langsung dinasobkan, melainkan harus didahuluin oleh huruf jar fi terlebih dahulu. Contohnya seperti lafadz qabaltuhu dakhilal baiti. Untuk pendapat yang pertama, lafadz dakhil di sini langsung bisa dinasobkan sebagai dzaraf. Namun untuk pendapat yang kedua, lafadz dakhila di sini tidak boleh langsung dinasobkan, melainkan dia harus didahuluin oleh huruf jar fi sehingga menjadi fi dakhilil baiti. Dalam hal ini terdapat kalimat-kalimat isim yang disebut dengan mulhaq, dzaraf makan mubham. Seperti kalimat-kalimat isim yang berhubungan dengan arah atau ukuran, seperti lafadz amama, kemudian lafadz khalfa,
Selanjutnya lafaz yamina atau lafaz shimal. Kemudian lafaz fauqa. Kemudian lafaz tahta. Selanjutnya janub. Selanjutnya adalah syarqa. Kemudian ghorba. Selanjutnya al-mil. Kemudian al-ghalwah dan al-farsakh. Lafaz-lafaz ini disebut dengan mulhaq dzaraf makan mubham atau disamakan dengan dzaraf makan mubham karena lafaz-lafaz ini berhubungan dengan arah atau ukuran. Seperti amama di depan, khalfa di belakang, yamina sebelah kanan, shimal sebelah kiri, fauqa di atas, tahta di bawah, janub di samping, syarqa di sebelah timur, ghorba di sebelah barat, al-mil 1 mil, al-ghalwah 1 ghalwah, al-farsah 1 farsah. Ini semua masuk di dalam kategori pembahasan dzaraf makan mubham. Selanjutnya yang kedua yaitu dzaraf makan ghairu mubham atau juga disebut dengan dzaraf makan mukhtas. Dzaraf makan mukhtas yaitu setiap kalimat isim yang menunjukkan tempat tertentu atau tempat yang memiliki batasan-batasan tertentu. Untuk dzaraf makan mukhtas ini dalam penggunaannya wajib didahuluin oleh huruf jerfi seperti lafaz faslun. Maknanya adalah kelas, kemudian baitun, rumah, darun, rumah, kemudian baldah, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz ini tidak bisa langsung dinasobkan sebagai maf'ul fih, melainkan harus didahuluin oleh huruf jerfi, kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, apabila amil untuk dzaraf makan mukhtas tersebut berupa fiil dakhala atau sakana atau nazala. Manakala amil daripada dzaraf makan mukhtas ini berupa salah satu dari ketiga lafaz ini, maka orang Arab akan langsung menasobkannya sebagai dzaraf. Jadi tanpa didahuluin dengan huruf jerfi. Seperti lafaz dakhaltu ad-dara atau lafaz sakantu al-baita atau lafaz nazaltu al-balda. Dakhaltu masuk siapa saya, ad-dara ke rumah, sakantu tinggal siapa saya, al-baita di rumah, nazaltu al-balda, nazaltu menempatin siapa saya, al-balda di suatu negeri. Lafaz ad-dar, lafaz al-baita dan lafaz al-balda di sini semuanya langsung dinasobkan sebagai maf'ul fih. Namun meskipun demikian, menurut pendapat jumhur ulama, lafaz-lafaz semacam ini yaitu lafaz al-balda dalam susunan ini, lafaz al-bait dan lafaz ad-dar ini semuanya di-i'rab nasab sebagai maf'ul bih. Jadi dakhaltu masuk siapa saya, ad-daro kepada rumah, sakantu bertempat tinggal siapa saya, al-baita kepada rumah. Demikian juga lafaz nazaltu al-balda, nazaltu tinggal siapa saya, al-balda kepada suatu negeri. Jadi menurut jumhur ulama ini lebih baik dijadikan sebagai maf'ul bih daripada dinasobkan sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manakala yang digunakan sebagai dzaraf makan mukhtas itu adalah lafaz asyam yang amilnya berupa lafaz zahaba, kemudian lafaz Makkah dan amilnya di sini adalah berupa lafaz tawajjaha, maka kedua lafaz asyam dan lafaz Makkah di sini bisa langsung dinasobkan sebagai dzaraf. Kenapa? Karena hal tersebut biasa dipakai oleh orang Arab terdahulu.
Mereka langsung menasobkan tanpa didahuluin oleh huruf jer. Jadi seperti lafaz dhahabtu asyama, atau lafaz tawajjahtu makkata. Dhahabtu pergi siapa saya, asyama ke negeri Syam. Tawajjahtu menghadap siapa saya, Makkata ke Mekah. Lafaz Mekah dan lafaz Syam di sini langsung dinasobkan sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf. Ini adalah pembahasan tentang dzaraf makan dilihat dari segi kandungan maknanya, yaitu ada yang masuk di dalam kategori dzaraf makan mubham dan ada yang masuk dalam kategori dzaraf makan mukhtas. Selanjutnya pembahasan dzaraf makan dilihat dari segi penggunaannya. Dilihat dari segi penggunaannya, maka dzaraf makan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masuk dalam kategori dzaraf makan mutasharrif, dan yang nomor dua adalah dzaraf makan ghairu mutasharrif. Untuk dzaraf makan yang mutasharrif di sini adalah setiap dzaraf makan yang tidak selalu terikat untuk dijadikan dzarfiyah. Kedudukannya bisa berubah sebagaimana pada pembahasan dzaraf zaman. Dzaraf makan tersebut bisa dirofakkan sebagai mubtada, atau rofa sebagai khobar mubtada, atau juga dia dirofakkan sebagai fa'il. Demikian pula dia juga bisa dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz yamin, kemudian lafaz makan, kemudian lafaz shimal, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz ini i'rabnya disesuaikan dengan kedudukan masing-masing. Selanjutnya untuk dzaraf makan ghairu mutasharrif di sini adalah dzaraf makan yang selalu di i'rab nasab sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf. Namun manakala dia didahuluin oleh huruf jer, maka hukumnya akan menjadi majrur. Contohnya seperti lafaz fauqa, kemudian lafaz tahta, lafaz haula, dan lain sebagainya. Lalu apa perbedaan mendasar antara dzaraf makan mutasharrif dan dzaraf makan ghairu mutasharrif? Jika pada kenyataannya kategori daripada dzaraf makan ghairu mutasharrif ini juga tidak bisa selalu nasab sebagai dzaraf, namun dia juga bisa dijerkan oleh huruf jer dan i'rabnya adalah majrur. Perbedaannya adalah untuk dzaraf makan yang mutasharrif di sini, i'rabnya menyesuaikan dengan kedudukannya masing-masing di dalam satu susunan kalimat. Dia bisa dirofakkan sebagai mubtada, bisa dinasabkan sebagai maf'ul bih, dan juga bisa dijerkan sebagai mudhof ilaih. Namun untuk dzaraf makan ghairu mutasharrif di sini, di samping dia itu wajib dinasabkan sebagai maf'ul fih, manakala dia itu dimasukin oleh huruf jer, dia akan menjadi isim majrur dan tidak bisa menjadi kedudukan kalimat yang lain. Kedudukannya hanya dua, yaitu yang pertama dia dinasabkan sebagai maf'ul fi, dan yang kedua manakala dia dimasukin oleh huruf jer, maka dia pun akan dijerkan sebagai isim majrur. Beda dengan yang mutasharrif ini, yang mana dia bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, fa'il, dan kedudukan-kedudukan kalimat yang lainnya. Ini perbedaan dari dzaraf makan mutasharrif dan dzaraf makan ghairu mutasharrif. Selanjutnya, untuk hukum daripada dzaraf makan di sini, ada yang dihukumin mu'rab, ada pula yang dimabnikan. Untuk penjelasan tentang mu'rab dan mabni daripada dzaraf makan ini akan kita bahas secara detail pada pembahasan-pembahasan selanjutnya sesuai dengan lafaz-lafaz yang di sana terdapat persyaratan dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.